saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sering melihat YouTube, pokoknya melihat sosial media, banyak orang yang bersaksi tentang penglihatan, dibawa ke neraka, dibawa ke surga, melihat orang-orang siapa-siapa yang dihukum sampai bisa menyebutkan namanya, itu, dan melihat hal-hal yang spektakuler toh. Nah, saya mau sarankan kepada saudara-saudara yang masih lemah pengetahuannya bahkan imannya, lebih baik kita fokus ke firman Tuhan. Saya tidak mengatakan penglihatan mereka itu palsu, tidak. Karena penglihatan itu ada yang asli, tapi ada juga yang palsu. Maksudnya yang palsu itu bisa jadi dari setan atau dia ngarang-ngarang sendiri. Tapi yang dari Tuhan itu pasti asli. Nah, jadi saya mau bahas hanya yang asli. Begitu. Ketika orang dikasih penglihatan sama Tuhan toh, itu sebetulnya apa yang dia lihat itu belum tentu dia bisa menjabarkannya, saudara. Kenapa? Karena penglihatan kita itu tidak sempurna. Apa yang Tuhan kasih lihat di alam bawah sadar kita, atau Allah yang kasih lihat di alam roh, itu kita belum tentu bisa menafsirkannya, saudara. Begitu. Makanya coba saudara baca di kitab Wahyu, surat kepada 7 jemaat. Mungkin kita masih sama menafsirkannya, tentang kelakuan, tentang kasih mula-mula, tentang apa peringatan Tuhan Yesus. Itu mungkin semua aliran bisa satu pemahamannya. Tapi ketika Rasul Yohanes menulis apa yang dia lihat, karena Tuhan Yesus bilang tuliskanlah apa yang kamu lihat. Dia melihat kepala 10, apa semua. Anda bisa baca itu dari kitab Wahyu pasal 4 sampai terakhir tentang akhir zaman, angka 66. Itu semua kita berbeda-beda menafsirkannya toh. Saya tidak bilang salah, tidak. Karena penglihatan itu sulit ditafsirkan, saudara. Begitu. Makanya kitab Wahyu itu paling sulit ditafsirkan tentang penglihatan Rasul Yohanes. Apalagi sekarang yang saudara lihat di sosial media. Mereka bersaksi tentang penglihatan, tentang segala sesuatu yang mereka lihat itu. Mereka belum tentu mengerti, dan itu tidak bisa dijadikan patok pengajaran iman. Oh, tidak bisa, saudara. Itu pengalaman orang pribadi masing-masing. Saya pun mengalami hal-hal yang di alam roh yang Tuhan kasih lihat. Begitu. Saya yakin itu dari Tuhan, tapi itu tidak bisa dijadikan pengajaran. Begitu, saudara. Bahkan semua apa yang kita lihat tidak boleh melawan firman Tuhan. Jadi lebih baik saudara dan saya fokus kepada firman Tuhan. Sekalipun mungkin Anda dikasih penglihatan-penglihatan oleh Tuhan, itu semua harus diuji dan tidak boleh menentang prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi penglihatan itu adalah bagian dari nubuat. Tetapi nubuat itu tidak selalu dari penglihatan, saudara. Nah, dasar firmannya di mana pemahaman yang saya jabarkan ini dari video ini? Anda, saudara, bisa baca sendiri di 1 Korintus 13 ayat 9. Paulus bilang apa? Nubuatan kita tidak sempurna. Jadi penglihatan itu adalah bagian dari nubuat. Jadi penglihatan yang Tuhan kasih itu tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna begini, kita memahaminya tidak sempurna dengan apa yang lihat. Apa sih yang maksudnya? Yang kita lihat itu maksudnya apa? Kita tidak akan sempurna menafsirkannya, saudara. Makanya kitab Wahyu itu lebih sulit lagi. Banyak aliran-aliran yang bertentangan tentang pengangkatan, lagi ngajar tahu-tahu hilang. Saya tidak percaya seperti itu, saudara. Tidak, sekalipun ditulis seperti itu. Karena yang tersirat di dalamnya itu lebih luas cakupannya, saudara. Begitu. Karena ketika Tuhan datang, dia tidak sembunyi-sembunyi. Trompet genderang, pokoknya semua terang-terangan pengangkatan itu. Dan Tuhan Yesus datang, bumi ini selesai. Kita langsung langit bumi
yang baru. Tuhan akan memerintah 1000 tahun. 1000 tahun itu maksudnya selama-lamanya. Karena itu penglihatan, bukan ditentukan angka. Oh, Tuhan 1000 tahun di bumi ini memerintah lagi. Bumi ini berdosa, saudara. Sudah tidak mungkin lagi. Tuhan tidak mau memerintah di bumi yang ini. Tidak. Di bumi yang kekal itu Tuhan akan memerintah, dan kita menjadi karyawan, istilahnya menjadi bagian dari kerajaannya. Kita bekerja, kita makan minum, tetapi ingat, seks tidak ada di sana, hubungan badan tidak ada di sana. Hanya Tuhan Yesus yang berkata seperti itu. Kalau Dia Tuhan yang asli, pasti Dia mengajarkan isi surganya pun asli. Nah, jadi hati-hati terhadap penglihatan. Anda yang mengalami penglihatan, silakan saja. Tetapi Anda yang tidak mengalami penglihatan, lebih baik fokus kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan belajar dengan rendah hati, minta Roh Kudus bukakan. Begitu, saudara. Bukan dari manusia minta Roh Kudus, tetapi kita harus mendengar juga dari anak-anak Tuhan. Itu menjadi referensi, bahan pertimbangan. Tetapi pada akhirnya kita yang harus memutuskan. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Menurutmu siapa aku ini? Nah, Pak Petrus bilang, engkau Mesias. Jadi Tuhan menuntut setelah mendengar semua perkataan orang, setelah belajar dari semua yang ada, informasi, Tuhan menghendaki kita memutuskan. Nah, putusan kita itu harus dipimpin Roh Kudus. Jadi miliki Roh Kudus baru kita bisa mengerti, dan kita harus rendah hati untuk belajar firman Tuhan. Begitu saja saudara-saudara ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.